Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilahkan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Mohon perhatian sebentar, Warta Jemaat Minggu 12 Oktober 2025 diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat bahwa dari urusan pendidikan, GKI Bethlehem Kuala Kencana hendak melanjutkan program beasiswa pendidikan semester 2 tahun 2025 bagi anak yatim, piatu atau keduanya dari keluarga kurang mampu di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan pos pelayanan Bukit Saitun. Yang kedua, untuk anak dari ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan akan diberikan tiap jenjang sebagai berikut. Yang pertama, tingkat SD 500.000 per semester, tingkat SMP 750.000 per semester, tingkat SMU 1 juta per semester, tingkat sarjana atau kuliah 2 juta per semester. Untuk itu kami mengajak para jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau ke koordinator beasiswa, yaitu Bapak Penatua Tohar Panjaitan. Nomor telepon dan nomor rekening Bapak Ibu dapat melihat pada slide yang ada di depan, atau akan dibagikan flyer tentang program ini oleh koordinator rayon lewat WA grup rayon masing-masing. Yang berikut informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 5 Oktober 2025, yaitu ibadah subuh berjumlah 56 orang, ibadah pagi berjumlah 551 orang, ibadah sore 41 orang. Informasi berikut adalah pembukaan kelas katekisasi yang akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 bertempat di kantor gereja Bethlehem Kuala Kencana pada jam 12 siang hingga selesai. Perlu diketahui Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa akan dilakukan pelantikan Bendahara 1 dan Bendahara 2 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 bertempat di gedung gereja Bethlehem Kuala Kencana pada jam 9 pagi hingga selesai. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa akan diadakan perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2024 bertempat di gedung gereja Bethlehem Kuala Kencana pada jam 17.00 hingga selesai. Semua anggota SIDI Jemaat diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus sedunia. Khusus warga jemaat yang sudah hidup bersama-sama tapi belum menikah gereja atau dalam siasat gereja atau mempunyai persoalan pribadi atau keluarga yang belum diselesaikan tidak dibenarkan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan, pastikan HP dalam keadaan mode silent selama ibadah berlangsung, pokok doa khusus, amplop persembahan, atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Rombea WSTH yang akan melayani kita di ibadah Minggu pagi ini. Yang kedua, Kantoria, Paduan Suara Jemaat, Admin Jemaat, Tim Multimedia, Organis, Driver Bis, dan Bapak Ibu Majelis yang bertugas dan mengisi pujian. Demikian warta ibadah Minggu pagi ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Jemaat, saya persilakan bangkit berdiri dan kita menyanyi memuji Tuhan, membuka ibadah kita di pagi hari ini dalam nyanyian rohani 3 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa dan kata-kata seterusnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Rohani 9 ayat 1 dan 3, hai kaum Tuhanku.
Saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari berdoa. Di saat ini Tuhan, kami ada dalam rumah-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur bahwa Allah terus berkarya dalam kehidupan kami. Dari tengah-tengah kesibukan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, Tuhan menggerakkan hati kami untuk datang bersekutu di tempat ini. Namun kami menyadari bahwa sepanjang kami menjalani minggu ini, ada banyak hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Yang kami lakukan terhadap sesama kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, lewat perkataan kami, perbuatan kami, dan pikiran kami. Sungguh kami merasa tidak layak menghampiri tahta hadirat Tuhan oleh karena keberdosaan kami. Olehnya itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, suci kuduskan kami, biarlah di saat ini kami layak menghampiri tahta kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami, kami memohon. Amin. Di depan mata Yesus. Dengarlah jemaat sekalian, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kirim Jemaat 39, ku diberi belas kasihan.
Kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Olehnya itu, mari saya jemput berdiri. Dengarkan hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Disilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 34 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-22. Yeremia 34 ayat 8 sampai 22. Sebelum kita membacanya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan. Pembebasan budak Ibrani tidak ditepati sesuai dengan perjanjian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk mengumumkan suatu pembebasan. Setiap orang harus melepaskan orang Ibrani yang menjadi budaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi seorang pun yang memperbudak saudaranya orang Yehuda. Semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu setuju bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, dan tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berubah pikiran. Mereka mengambil kembali budak-budak laki-laki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu dari Tuhan datanglah firman-Nya kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir tahun ke-7 kamu masing-masing harus melepaskan saudaranya, orang Ibrani yang sudah dijual kepadamu. Ia akan bekerja padamu selama 6 tahun, kemudian engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak mengarahkan telinganya kepadaku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang mengumumkan pembebasan kepada saudaranya
dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang dinamai menurut namaku. Tetapi kamu telah berubah pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Kamu telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, kamu tidak mendengarkan aku bahwa setiap orang harus mengumumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Oleh sebab itu, aku mengumumkan bagi pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi momok bagi semua kerajaan di bumi. Aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua dan berjalan di antara belahan-belahannya. Orang-orang itu adalah pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, pembesar-pembesar istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang mengincar nyawa mereka. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Sedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya akan kuserahkan juga ke dalam tangan musuh mereka, ke dalam tangan orang-orang yang mengincar nyawa mereka, dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang meninggalkan kamu. Sesungguhnya, demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memerangi, merebut, dan membumi hanguskannya. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi tanpa penduduk. Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca dan akan kita renungkan di saat ini. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita akan renungkan, dan yang menjadi pokok perenungan kita di saat ini sesuai dengan judul bacaan yang diberikan oleh Lai, yaitu janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjelang pemilihan pemimpin yang baru, entah itu pemimpin apa saja, pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin persekutuan, pemimpin apapun, kecuali pemimpin-pemimpin kecil ya. Pemimpin yang akan digantikan kadang-kadang atau biasanya membuat kebijakan yang pro rakyat. Betul atau benar?
Iya toh, sedikit lagi akan ada pemilihan dan pasti banyak saingan. Jadi di akhir kepemimpinannya dia membuat kebijakan-kebijakan yang pastinya pro kepada rakyat. Hal itu dibuat supaya menarik perhatian orang-orang yang dipimpinnya, dengan harapan bahwa ketika nantinya ada pemilihan lagi, maka pemilihan dari setiap rakyat akan tertuju kepadanya lagi. Namun dalam kenyataannya kadang-kadang kebijakan yang pro rakyat itu kadang-kadang hanya berlangsung di akhir-akhir kepemimpinan. Tetapi ketika masuk di dalam permulaan kepemimpinan lagi, biasanya, ya syukur kalau tidak, berubah. Lalu yang dilakukan adalah segala hal yang bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan diri sendiri. Apalagi kepemimpinan yang diraih dengan sesuatu yang harus mengeluarkan banyak hal. Jangankan mengeluarkan materi, kadang-kadang juga kita berpikir bahwa saya sudah capek berusaha untuk meraih posisi ini, jadi harus terbayarkan. Dan membayarkannya itu kadang dilakukan dengan berbagai macam cara. Entah itu menyenangkan hati Tuhan, entah itu tidak, entah itu sesuai dengan apa yang sudah diiming-imingkan atau bahkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan ataupun tidak. Itu hal yang kesekian di belakang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal seperti ini juga terjadi dalam kehidupan orang Yehuda pada saat itu. Nenek moyang mereka mengikat sebuah perjanjian dengan Allah. Beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan, ditaati oleh orang Israel. Dan ketetapan itu dari Allah sendiri. Dan berhubungan dengan pembacaan kita saat ini, kalau perjanjian yang dilakukan Allah dengan nenek moyang mereka, bahwa mereka harus menggarap setiap ladang-ladang mereka selama 6 tahun, tetapi hari ke-7 mereka tidak boleh lagi menggarapnya, diberikan kebebasan. Itu tahun Sabat. Dan ada lagi tahun yang 50 tahun, tahun pembebasan, tahun Yobel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kukasihi, sama seperti yang dilakukan oleh pemimpin yang saya ilustrasikan tadi, maka demikianlah yang dilakukan oleh pemimpin orang Yehuda pada saat itu. Seolah-olah mereka mau membujuk hati Tuhan dan setuju melakukan untuk memberikan pembebasan kepada para budak mereka pada tahun ke-7. Mereka berusaha untuk merayu Tuhan bahwa apa yang telah ditetapkan Tuhan mereka betul-betul melakukan dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kukasihi, dalam pembacaan berikutnya dikatakan bahwa mereka mengingkari apa
yang telah mereka ikat dalam perjanjian itu langsung dengan Allah. Mereka menarik kembali budak-budak mereka, apakah itu laki-laki atau perempuan, lalu mereka mempekerjakan mereka sesuai dengan kemauan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mengatakan bahwa mereka merayu hati Tuhan, sama seperti seorang pemimpin yang merayu hati masyarakat. Dan setelah masyarakat memberikan pilihan kepadanya, maka ketika dia memulainya lagi, dia sudah merasa aman bahwa saya sudah ada di posisi ini. Tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi saya, yang akan menyingkirkan saya. Maka saya akan berpura-pura melupakan apa yang pernah saya iming-imingkan dan membuat aturan sesuai dengan yang saya mau. Itulah yang dilakukan oleh orang Yehuda pada saat itu. Ketika mereka merasa aman oleh karena bantuan dari mana ya? Dari Mesir. Maka mereka kembali memikirkan bahwa ketika ada budak-budak mereka, mereka sesungguhnya ada pada posisi yang nyaman, aman. Segala sesuatu tersedia, tinggal komando dan perintah. Lalu apa yang kita mau lihat dari sini? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, apa yang telah diikat Tuhan dalam sebuah perjanjian bukan sesuatu yang main-main. Allah setia kepada janjinya. Allah kita adalah Allah yang kasih. Allah kita adalah Allah yang adil. Dia setia terhadap semua janji-janjinya, terhadap semua firman-Nya. Kadang-kadang kita memberikan pembelaan kepada diri kita sendiri atau kepada lingkungan kita bahwa jangan ragu bahwa Allah kita itu kasih. Maka kita semena-mena melakukan hal-hal yang bahkan mendukakan hati Tuhan. Karena kita berpikir Allah kan Allah yang kasih, Dia akan mengampuni saya. Benar, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi yang tidak perlu kita lupakan bahwa di balik Allah yang kasih itu, Dia adalah Allah yang adil dan setia. Kalau Allah tidak menghukum setiap pelanggaran terhadap ketetapannya, apakah bisa dikatakan sebagai Allah yang adil? Ketika Allah seolah-olah cuek atau bahkan tidak memperhatikan ketika kita melanggar perintahnya, apakah bisa dikatakan bahwa Allah setia kepada firman-Nya? Maka jangan kita merasa nyaman, jangan kita merasa bangga ketika kita melakukan hal yang kita tahu bahwa itu bertentangan dengan segala ketetapan Allah. Tetapi toh kita tetap ada di dalam keadaan yang nyaman-nyaman saja. Saya melakukan ini tetapi Allah tidak menghukum saya. Ada yang tahu waktu Tuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu waktu Tuhan. Yang kita tahu adalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang paling indah. Itu saja yang kita tahu. Tetapi kapannya kita tidak tahu.
Maka kalau selama ini kita katakan bahwa setialah menunggu waktu Tuhan, artinya bahwa yang kita tunggu adalah Tuhan memberkati kita, memberi damai sejahtera bagi kita, menjawab setiap doa-doa kita. Ya, memang benar. Ketika kita setia menunggu waktu Tuhan, mempercayakan segala sesuatunya terjadi dalam kehidupan kita menurut waktu Tuhan, maka kita tidak akan dibuat dalam kekhawatiran, ketakutan, bahkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Maka dalam keadaan yang menurut kacamata manusia hal yang susah dihadapi, kita akan melaluinya dengan damai sejahtera. Ada Roh Kudus menaungi kita, menuntun kita sampai tiba pada waktu Tuhan itu yang membawa damai sejahtera bagi kehidupan pribadi dan keluarga kita, bahkan persekutuan kita. Tetapi satu hal juga yang harus kita ingat, bahwa jangan hanya juga mengingat bahwa waktu Tuhan itu adalah untuk memberkati kita. Waktu Tuhan juga ada ketika Dia mau menuntut pembalasan bagi pelanggaran kita. Makanya saya katakan tadi, jangan berlapang dada, membusungkan dada. Oh, saya lakukan ini tapi tidak ada terjadi apa-apa. Mungkin saat itu tidak terjadi. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa tahun depan. Kita tidak tahu waktu Tuhan. Yang jelas firman Tuhan mengatakan bahwa pembalasan tetap berlangsung. Karena apa? Karena kesetiaan Allah terhadap firman-Nya, perjanjiannya, perintah-perintahnya. Dia adil. Adilnya di mana? Dia pasti menghukum setiap pelanggaran. Apakah betul? Ya, jelas betul dalam pembacaan kita tadi. Allah memberikan penghukuman kepada orang Yehuda yang melanggar perjanjian itu. Bapak Ibu, ada sebuah kebiasaan bagi orang-orang Israel atau orang Yehuda pada zaman dulu. Ketika mereka mau mengikat sebuah perjanjian, maka mereka mengambil hewan dibagi dua, lalu dibakar, lalu mereka memutari, mengelilingi perapian itu. Dengan maksud apa? Bahwa siapapun yang melanggar perjanjian ini, maka dia akan terkutuk, mengalami sama seperti yang dialami oleh hewan yang dibagi dua dan ditaruh di perapian itu. Jadi perjanjian orang Israel itu tidak main-main juga. Kitong yang ada pada saat ini aman ya. Tong itu bebas-bebas saja berjanji. Nanti kalau tong ingkar, tong banyak alasan. Aduh, minta maaf saya lupa, karena saya banyak pekerjaan, jadi saya lupa janji saya. Ya, kalau dimaafkan syukur, kalau tidak dimaafkan ya terserah kau toh. Saya bisa berjalan sendiri tanpa kau juga. Kadang-kadang seperti itu, kasarnya minta maaf kalau saya katakan seperti itu. Antara dua yang orang yang berjanji ini, yang memberikan janji juga kadang-kadang cuek dengan kata-kata seperti itu. Yang diberikan janji dan diingkari itu juga kadang-kadang tidak mau memaafkan dan tidak mau memahami situasi orang lain. Ya, itulah dunia sekarang ini. Kenapa? Karena segala yang kita lakukan adalah untuk keuntungan diri kita sendiri. Tadi malam saya sampaikan di ibadah hari ulang tahun pemuda, saya katakan bahwa di zaman seperti ini, di zaman sekarang ini, mata kita itu sudah terlalu lincah untuk menilai, mencas, bahkan menghakimi orang lain. Hanya dengan
mengandalkan kacamata manusia kita. Belum tentu apa yang kita lihat itu adalah yang benar. Kalaupun itu adalah sebuah kebenaran, anak-anak Tuhan tidak semestinya menjudge, menghakimi orang lain, menghakimi saudara-saudara kita, bahwa dia sedang bergaul dengan orang yang salah, maka dia juga pasti orang yang salah. Dia sedang bergaul dengan penjudi, maka dia pasti seorang penjudi. Dia bergaul dengan seorang pemabuk, maka dia pasti orang pemabuk juga. Betul atau benar? Tidak ada pilihannya. Maaf kalau saya harus memaksakan untuk berkata, ya memang benar seperti itu. Dan hal itu terjadi tidak terbatas hanya kepada jemaat orang awam saja, tetapi itu terjadi kepada majelis jemaat. Majelis jemaat siapa? Ya pendeta, penatua syamas, pengajar-pengajar sekolah minggu. Kita tidak bisa bersembunyi di balik jubah kita. Kita tidak bisa bersembunyi di balik stola kita. Karena kita adalah manusia, seringkali juga melakukan hal seperti itu. Yang saya sampaikan bahwa untuk menilai orang lain sekarang itu gampang sekali. Kita tinggal cari dia di mana. Sosmed kan banyak sekarang toh. Lalu ketika kita melihat penampilan orang lain, banyak hal yang kita nilai. Ya, bagus kalau hanya nilai, tetapi menjudge dan menghakimi itu seringkali juga tampil yang terdepan. Dan itu adalah makanan paling enak. Betul gak? Menilai orang itu makanan paling enak. Maaf ibu-ibu, pemuda-pemudi, main sosmed itu, makanan paling enak adalah menilai apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain lewat apa yang ditampilkan di sosmed begitu. Apa yang saya mau sampaikan, bahwa ketika kita melihat hal seperti itu, ada tidak terbesit dalam hati kita, keinginan kita, pikiran kita, bahwa yang saya lakukan bukan menilai dia sama seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi saya berdoa, mendoakan dia, bahwa ketika dia bergaul bersama dengan penjudi, dia tidak terjerumus di dalam lingkungan itu, tetapi dia hadir di sana membawa pembaharuan, dan orang-orang yang penjudi itu kembali ke jalan yang benar. Pernah tidak melakukan seperti itu? Jarang-jarang ya. Atau pernah? Sering? Bagus kalau begitu. Tapi ketika saya mempersiapkan khotbah kemarin untuk melayani tadi malam itu, saya kembali merenungkan firman ini. Memang firman itu seperti apakah? Pedang bermata dua. Dia menusuk ke sana, tetapi dia juga menusuk ke sini. Saya sungguh kaget ketika saya mempersiapkan bahwa inilah yang saya sampaikan di tengah-tengah persekutuan pemuda. Tetapi ketika saya merenungkan dan memikirkannya, justru terjadi sering dalam kehidupan saya. Saya mengabaikan untuk mendoakan orang lain ketika dia ada di posisi yang sesungguhnya tidak nyaman. Kita tidak tahu Bapak Ibu, orang lain ada di tempat itu, apa tujuannya? Kalau dia sendiri tidak sampaikan kepada kita, lalu apa haknya kita untuk langsung menghakimi menghakimi dia? Penghakiman itu milik pen, milik pen. Oh salah, milik Allah. Pendeta sekalipun tidak berhak memberikan penghakiman kepada orang lain. Kenapa tidak berhak? Karena dia sendiri banyak melakukan hal yang melukai hati Tuhan. Dia sendiri berdosa. Mana bisa dia bisa menghakimi orang lain, bahkan jemaat awam sekalipun. Penghakiman itu hanya daripada Allah.
Maka Bapak Ibu, saya mau ulang kembali ketika kita melihat, menyaksikan hal-hal seperti itu. Tolonglah tampilkan identitasmu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Ya, itu apa? Tampil sebagai wakil Allah untuk mendoakan dia, mendukung dia, supaya keberadaannya di tempat yang menurut kita kurang baik itu, dia menjadi garam dan terang di sana. Jangan kita makanan bagus ini, dia sudah ada di sana, berarti dia sudah begini. Ini bahan gosip lagi nanti bersama dengan kumpulan-kumpulan saya untuk mempergunjingkan orang. Apalagi kalau orang itu kita lihat bahwa dia saingan saya itu, dia itu bisa menghalangi saya, dia itu pernah bikin saya begini. Jadi kita berusaha untuk, kalau ada di dalam hati kita melihat orang lain sebagai saingan, melihat orang lain bahwa dia pernah melukai hati kita, maka Bapak Ibu percaya yang ada dalam hati kita itu adalah menjatuhkan dia, bukan memberkati dia. Ingat perintah Kristus, berdoalah bagi orang yang menganiaya engkau. Bukan bangga ketika baru kau rasa, kau alami juga kesempatan saya untuk menjatuhkan kamu. Kita kembali ke dalam pembacaan tadi. Maaf ya, saya ada agak lari sedikit. Jadi Bapak Ibu, Allah setia kepada firman-Nya dan betul-betul dilakukan terhadap orang Yehuda pada saat itu. Bahkan Allah mengatakan dia akan membuat Yerusalem menjadi kota yang sunyi, sepi, tanpa penghuni. Betul tidak? Terjadi tidak? Terjadi. Terjadi sampai saat ini toh. Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana keberadaan Yerusalem sekarang. Mungkin saja itu adalah buah dari pemberontakan mereka terhadap perjanjiannya dengan Allah, melanggar ketetapan Allah. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita saat-saat ini? Bapak Ibu, kita aman ya? Atau saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu merasa bahwa saat ini dalam dunia modern ini masih diperbudak? Sutra, perbudakan itu bisa terjadi dari diri kita sendiri, dari orang yang ada di sekeliling kita, atasan kita, dan lain-lain. Bisa dibuat oleh diri kita sendiri, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang lain. Perbudakan yang terjadi di dunia modern saat ini. Pertanyaan yang sama, apakah juga kita masih memperbudak orang lain? Memperbudak orang lain itu bukan sama seperti yang dialami oleh orang Israel ya. Orang Israel, maaf kata kalau saya mau katakan, mirip-mirip budayanya orang Toraja dulu. Tidak tahu kalau daerah-daerah lain ya. Tetapi ketika saya membaca budaya orang Israel, saya melihat sedikit hampir mirip dengan orang Toraja dalam hal perbudakan. Perbudakan terjadi karena apa? Biasanya karena ada terjadi kelaparan, lalu orang lain menjual dirinya ditukar dengan bahan makanan. Dan hanya karena itu seseorang diperlakukan sebagai budak. Dan itu tidak berlangsung hanya dalam setahun, berlangsung sampai anak cucunya. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, kalau Allah saja menetapkan bahwa perbudakan itu harus dibebaskan pada tahun ke-7, mereka harus dikembalikan ke dalam kehidupannya, dimerdekakan kembali kehidupannya. Lalu siapakah kita yang harus memperbudak sesama kita itu turun-temurun? Bahkan kita hanya dengar,
keluarga itu katanya budak sapu tete dulu. Jadi itu sudah keturunan keberapa, tetapi kita masih berbangga bahwa mereka itu adalah budak kami. Bapak Ibu saudara-saudara, itu masalah perbudakan yang terjadi dalam kebudayaan. Tetapi dalam dunia modern ini, memperbudak orang lain bukan hanya ketika kita menguasai seluruh kehidupannya, tetapi juga terjadi dalam kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita dan lingkungan kita. Banyak hal. Iya toh? Ketika kita memotong hak orang lain, ketika kita mengambil hak orang lain, ketika kita tidak memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya, bukankah kita sedang memperbudak orang lain dalam dunia modern? Ketika kita selalu mau mengikuti hawa nafsu kita, bukankah kita sendiri sedang memperbudak diri kita sendiri? Dan semua itu adalah kekejian di mata Tuhan. Kalau orang Israel, orang Yehuda saja adalah bangsa pilihan Allah, dihukum separah itu, lalu bagaimana dengan kita? Ya, tetapi sungguh kita beruntung ya, yang sekarang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau dulu segala pelanggaran dibayar dengan darah binatang pada perjanjian lama, maka perjanjian yang baru, segala pelanggaran kita dibayar dengan darah Kristus. Bangga tidak? Bahagia tidak? Senang tidak? Boleh berbangga, boleh bahagia, boleh senang. Tetapi di balik kebanggaan kita itu, sesungguhnya ada tanggung jawab besar yang harus kita ingat dan kita pikul. Jangan kita mau yang enaknya saja. Oh Tuhan sembayar lunas, jadi saya bisa ongkang-ongkang kaki. Tuhan sudah bayar lunas, tetapi ada banyak perintah yang dititipkan oleh Kristus untuk kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Semoga firman Tuhan ini menolong kita untuk melihat kembali ke dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, bahwa sudahkah saya melakukan apa yang dititahkan, yang diperintahkan, bahkan perjanjian dengan Allah yang diikat di dalam Yesus Kristus. Mampu tidak? Renungkan, apakah saya mampu melakukan itu? Bersyukur kalau ada yang mampu, tetapi saya tidak percaya ada yang mampu. Maka ketika kita semua merasa bahwa kita tidak mampu, maka undanglah Roh Kudus. Dialah yang akan memampukan kita untuk menjalankan segala hal yang diperintahkan Kristus untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi garam dan terang. Dan semua yang kita lakukan itu hanya satu, memuliakan nama Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda pengucapan syukur kita. Sambil persembahan dijalankan, kita mengiringi dengan melakukan Kidung Jemaat 363. Namun sebelumnya, dengarkan firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bagi Yesus kuserahkan. Hati dan
Ibu yang diberkati Tuhan, bersama dengan 8 kantong kolektor, 2 kotak program dan 2 kotak diakonia, ada beberapa keluarga yang membawa perpuluhan serta pengucapan syukur. Yang pertama perpuluhan dari Week 3 El Shaddai, yang kedua perpuluhan dari RT 3 Week 2 Mansinam, yang ketiga perpuluhan dari pemudi di Rayon 2 RT 3, dan ada 5 amplop perpuluhan tanpa nama. Pengucapan syukur dari keluarga di Rayon 2 RT 3 dan pengucapan syukur tanpa nama 2 amplop. Atas nama majelis dan PHMJ, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan akan didoakan langsung dari mimbar. Mari kita bersyukur. Inilah seantero kehidupan kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami bawa dalam rumah-Mu yang kudus sebagai persembahan yang hidup. Diberkatilah seluruh kehidupan kami, biarlah hidup dan kehidupan kami akan terus menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bersama dengan itu, kami sudah menyerahkan persembahan kami lewat pundi-pundi, kotak-kotak persembahan, tetapi juga amplop perpuluhan dan persembahan syukur. Kami memberikan semuanya ini Tuhan, bukan untuk meminta kepada Tuhan, tetapi kami memberikan semuanya ini sebagai tanda syukur kami, karena kami telah mengalami kasih karunia Allah, kami telah mengalami berkat-berkat Allah, kami telah menghidupi segala sesuatu yang dinyatakan Allah dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Maka biarlah persembahan syukur kami ini Tuhan boleh dipakai untuk menopang setiap pelayanan di tengah-tengah persekutuan kami, baik di aras jemaat, aras klasis maupun sinodal. Dan biarlah lewat persembahan syukur ini, maka pelayanan-pelayanan boleh terlaksana dengan baik. Semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan lewat pelayanan di tengah-tengah gereja Kristen Injili di tanah Papua. Diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur ini. Biarlah mereka boleh mengelola dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk berkat Allah yang masih ada dalam kehidupan pribadi keluarga kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, menolong kami, supaya kami mempergunakan setiap berkat yang Allah titipkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami, demi untuk mencukupkan segala kebutuhan kami, tetapi juga untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah persembahan syukur kami ini, karena kami sampaikan hanya di dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat. Amin. Kita akan bersama-sama mengikrarkan akan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu mari saya jemput berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan
pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Rohani 118 ayat yang pertama, selalu hu gembalaku. Kita akan bersyafaat, dan dalam syafaat kita akan bersama-sama berdoa untuk Bapak Noah Kyoku dalam pemulihan, Ibu Maria Jakadewa dan anaknya dalam pemulihan, Ibu Diana Mansuandipu dalam pemulihan, Ibu Uli Jakob dalam perawatan, Bapak Pendeta Koibur dalam perawatan di Rumah Sakit Jayapura, RSUD Jayapura, dan anak Esther Jilan Poin dalam pemulihan. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama. Mari kita bersyafaat. Kembali kami tunduk kepala menghadiri tahta hadirat Allah. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Karena Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang terus memelihara segala buatan tangan-Mu. Kami percaya bahwa peribadatan kami saat ini boleh berlangsung oleh karena Allah berkenan. Maka kami mohon kepadamu, biarlah puji-pujian yang kami lantunkan secara berjemaat di saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Persembahan syukur yang telah kami nyatakan, biarlah Tuhan juga yang akan memberkati. Firman Tuhan yang baru saja kami baca dan renungkan, biarlah Tuhan yang akan memberkati kami, mengurapi setiap kami, supaya kami boleh memahami apa isi hati Tuhan lewat firman ini. Hamba telah berhenti berkata-kata, sesungguhnya hamba tidak memiliki hikmat kepandaian apapun, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati setiap umat-Mu, yang akan menjelaskan menurut porsi dan kebutuhan mereka masing-masing. Dan mereka akan kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi juga memberi diri mereka dibaharui oleh firman Allah, dan juga memberi diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan mulut, tangan, kaki Tuhan di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Ya Allah ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang Engkau telah pilih dan tetapkan untuk menjadi kawan sekerjamu dalam pelayanan ibadah pagi di saat ini. Pendeta, penatua, syamas, pemain organ, singers, multimedia, kostor,
tata usaha, siapapun kami Tuhan yang dilibatkan untuk mengambil bahagian di dalam pelayanan ini, kami sungguh bangga bahwa di balik keterbatasan kami, di balik kelemahan kami, Allah mau memakai kami sebagai alat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini. Kami datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Kami yang datang karena bersuka cita menyaksikan, mengalami, dan menghidupi segala berkat Allah. Maka biarlah sukacita itu lebih diperlengkapi lagi oleh Allah, dan kami akan kembali dengan penuh sorak-sorai lagi. Ketika kami ada yang datang karena kami ada dalam pergumulan yang berat, persoalan pribadi kami, persoalan rumah tangga kami, persoalan penyakit kami, persoalan pekerjaan kami, usaha dan rencana kami, keluarga besar kami. Tuhan, kami datang dengan segala macam pergumulan kami, karena kami tahu bahwa jawaban dari setiap pergumulan kami hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka ketika kami kembali, jangan biarkan kami kembali dengan pergumulan yang sama, tetapi biarlah kami kembali dengan jawaban daripada Tuhan, dan kami akan dimampukan menghadapi setiap persoalan kehidupan kami dan diberi jalan keluar hanya di dalam Yesus Kristus. Kami yang datang karena berduka cita, biarlah Tuhan Engkau mendekap kami, Engkau merangkul kami, beri penghiburan dan kekuatan kepada kami, supaya kami kembali bukan dengan duka cita lagi, tetapi kami akan kembali dengan suasana hati yang begitu mengalami damai sejahtera Allah. Kami mohon semuanya itu Tuhan, bukan untuk dihindarkan dari segala macam persoalan, tetapi kami memohon kepadamu untuk diberi kekuatan, diberi hikmat di dalam mencari jalan keluar setiap persoalan kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa semuanya itu tidak kami dapati dari dunia ini, tidak kami dapati dari keluarga kami, tidak kami dapati dari atasan kami, tetapi hanya di dalam Yesus Kristus. Olehnya itu Tuhan, biarlah segala sesuatunya kami hanya mau bergumul bersama dengan Allah sendiri. Ya Allah ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anggota jemaat yang ada di jemaat Bethlehem Kuala Kencana di sini. Tuhan memberkati mulai dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir. Biarlah ya Tuhan, segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka, Tuhan cukupkan. Terlebih lagi kebutuhan rohani mereka, biarlah mereka akan terus tercukupi. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang mereka rindukan dambakan, biarlah Tuhan yang akan menyediakan. Karena ketika kami berharap hanya dalam Tuhan, kami percaya bahwa Allah setia kepada janji-Mu. Kami semua yang ada di tempat ini, sebagian besar adalah para pekerja. Kami tiap-tiap hari mengabdikan diri kami untuk bekerja. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami tidak akan mampu mengangkat setiap pekerjaan kami ketika kami berjalan menurut kemampuan manusia kami. Oleh sebab itu kami mohon perlindungan, tuntunan dari Tuhan sendiri. Biarlah ketika kami bekerja seolah-olah bekerja untuk Tuhan.
Maka kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan mendatangkan berkat bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kami dan keluarga kami. Dan di atasnya hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibu-ibu yang ada. Tuhan memberkati mereka di dalam mendampingi suami, merawat anak-anak. Biarlah mereka menempatkan diri mereka sebagai sama seperti pohon beringin yang dimampukan untuk memberikan kesejukan bagi seisi rumah tangga mereka. Mereka dimampukan untuk memanage keluarga mereka, dan di dalamnya seisi rumah tangga mereka mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap ibu-ibu yang memiliki tanggung jawab double sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pekerja. Tuhan kiranya memberkati, memampukan mereka membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan mereka, tetapi juga pelayanan. Ya Allah ya Tuhan kami, anak-anak kami yang masih di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, Tuhan kiranya memberkati. Yang sedang menuntut ilmu di kota Timika tetapi juga yang ada di luar kota Timika, biarlah Tuhan yang hadir di sana menemani mereka di sana, menjadi sahabat mereka di sana, sehingga mereka tidak merasa kesepian, tetapi mereka senantiasa merasakan jamahan kasih Allah, dan mereka boleh menuntut ilmu dengan baik. Ya Allah ya Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba Tuhan yang Engkau telah pilih dan tetapkan untuk menggarap kebun anggurmu di jemaat Bethlehem Kuala Kencana di sini. Kedua pendeta, penatua dan syemasi, para pengajar sekolah minggu, Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga mereka memberikan diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan mulutmu di tengah-tengah jemaat ini. Dan jemaat Bethlehem Kuala Kencana boleh mengalami pertumbuhan imam dari hari ke hari. Ya Allah ya Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap pemimpin yang Engkau telah pilih dan tetapkan untuk memimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah mereka boleh memerintah, memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk daerah kami, Kabupaten Mimika. Kami tahu Tuhan bahwa kabupaten kami sering kali terjadi hal-hal yang tidak memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ada. Mari Tuhan Engkau memulihkan setiap hati yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai oleh kesombongan dan keserakahan. Biarlah kami senantiasa menjalani kehidupan kami ini dengan penuh kasih. Kami bersama-sama saling mengasihi untuk memuliakan nama Tuhan dan memberikan dan menciptakan kenyamanan bagi kota kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat bersama-sama dengan kami, muliakan Engkau di saat ini oleh karena penyakit, tetapi juga yang sudah dalam masa pemulihan. Nama-nama sudah dibacakan tadi. Engkau mengenal hati mereka, kehidupan mereka Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dalam ketidakberdayaan mereka oleh karena penyakit, Engkau hadir sebagai tabib, menjamah setiap tubuh mereka yang lemah, yang sakit. Karena kami percaya bahwa ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, Yesus berkuasa atas segala macam penyakit, menyembuhkan penyakit, bahkan berkuasa atas maut sekalipun. Oleh sebab itu kami berdoa kepadamu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu kepada setiap orang tua dan saudara kami, anak kami yang ada di dalam kelemahan tubuh. Biarlah menurut waktu Tuhan sendiri mereka boleh pulih dari penyakit yang mereka derita. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah kami yang berdoa karena kami datang kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita di saat ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita melakukan Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu, biarlah kiranya terus memelihara hati dan pikiranmu saat ini, kekal selama-lamanya. Ibadah kita sudah usai, jemaat disilakan duduk dan bersaat teduh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, ibadah kita telah selesai. Mari saya undang bangkit berdiri sambil bersalaman satu sama lain. Kita menyanyi dalam nyanyian Kidung Jemaat 362 ayatnya yang keempat.